Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabatku, sahabat Kamusa, berjumpa lagi di channel saya. Semoga sahabat-sahabatku diberi kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah, diselamatkan dari segala penyakit, dan selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menjadi manusia baik. Di video kali ini saya akan mengisi tentang sebuah biografi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari masa kecilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah ilan nasi kafah, kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Rasulullah Sayyidina Muhammad akhirul anbiya, terakhir para nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad adalah Nabiullah yang terakhir. Kemudian Rasulullah Imamur Rasul, Rasulullah juga menjadi pemimpinnya para utusan. Beliau Sayyiduna Muhammad Rasulullah ja'a bidinil islami, beliau datang membawa agama Islam. Jadi beliau datang membawa agama Islam, diperintah oleh Allah menyebarkan agama Islam. Agama yang mana pada hari kiamat la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairah, yang mana pada hari kiamat cuma agama Islam lah yang Allah terima. Jadi semua agama selain agama Islam tidak diterima, la yuqbal, tidak diterima oleh Allah. Yang diterima cuma agama Islam. Agama Islam yang rukunnya terdiri dari lima perkara. Jadi rukunnya Islam ada 5, sebagaimana yang telah teman-temanku ketahui. Ada yang pertama baca syahadat, 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah membaca kalimat syahadat, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua adalah sholat, yang ketiga adalah zakat, kemudian puasa, setelah itu haji bagi yang mampu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min nasli sadati Quraisyin, Rasulullah termasuk keturunan orang-orang Quraisy, termasuk keturunan pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy asrafi qabilah fi Makkah al-Mukarramah. Quraisy itu adalah sebuah qabilah di kota Mekah, dan termasuk paling mulianya qabilah. Jadi Quraisy itu adalah sebuah qabilah di kota Mekah dan paling mulianya qabilah. Sedangkan nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Sedangkan waliduhu, orang tua atau ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab ila akhirih, sampai terakhir. Jadi orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya adalah Abdullah, Sayyid Abdullah, putranya Abdul Muttalib. Sedangkan ibunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Aminah bintu Wahb. Aminah adalah putrinya Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra
bin Kilab. Kemudian nasab ayah Rasulullah dengan nasab ibu Rasulullah ini berkumpul di kakeknya Rasulullah yang kelima, yaitu Kilab. Jadi dari ayah Rasulullah, jadi perkumpulan nasab ayah Rasulullah dengan ibu Rasulullah itu berkumpul di kakeknya Rasulullah yang nomor 5, yaitu Kilab. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh ayahnya ketika Rasulullah masih berada dalam kandungan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Rasulullah sudah menjadi yatim. Ya Allah, akhirnya Rasulullah dijuluki dengan Abul Yatama, bapaknya anak-anak yatim. Jadi sahabat-sahabatku, sahabat kamu, ayo kita luangkan sedikit dari rezeki yang kita miliki untuk dikasihkan kepada para anak-anak yatim, didonasikan kepada lembaga-lembaga yang mengurus anak yatim, atau diberikan sendiri kepada anak-anak yatim yang ada di sekitar kalian, kampung kalian. Untuk apa? Menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memandang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menjadi yatim sejak beliau belum dilahirkan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim semenjak Rasulullah belum dilahirkan. Sedangkan pada waktu ayah beliau Abdullah wafat, umurnya perkiraan umurnya 18 tahun. Umurnya 18 tahun ya. Dan beliau Syed Abdullah dimakamkan di Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Pada waktu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sebuah kejadian, dan tahun lahirnya Rasulullah SAW diberi nama tahun gajah. Kenapa diberi nama tahun gajah? Karena pada waktu lahirnya Rasulullah SAW ada sebuah peristiwa. Apa peristiwanya? Peristiwanya adalah Raja Habasyah adalah seorang raja, mengirimkan tentara, membawa tentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Pada waktu itu pada waktu kejadian itu ada sebuah gajah yang sangat besar. Raja Habasyah mengirimkan tentara membawa gajah yang sangat banyak. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan tentara-tentara Habasyah ikraman limaulidin Nabi Muhammad, karena untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada waktu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberi nama tahun gajah. Kenapa? Karena Raja Habasyah mengirimkan tentara untuk menghancurkan Ka'bah.
Dan ada sebuah gajah yang sangat besar, gajah-gajah yang sangat besar untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, Rasulullah menghancurkan tentara-tentara itu untuk apa? Karena untuk memuliakan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama disusui oleh, setelah ibunya Rasulullah disusui oleh Suwaibatul Aslamiyah. Suwaibatul Aslamiyah itu adalah pembantu pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Setelah Suwaibatul Aslamiyah, Rasulullah disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 4 tahun. Mungkin cukup sampai di sini dulu tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lanjut di lain waktu, di video selanjutnya. Jangan lupa tonton terus video ini dan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, kemudian share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.